Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosafarka Imelda, NIM 18031010113. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglas frontier stokastik pada produksi jagung. Berikut merupakan data input dari produksi jagung dengan jumlah responden sebanyak 120 responden. Untuk variabel dependennya sendiri yaitu produksi jagung, sedangkan untuk variabel independen yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Dan ini adalah hasil data input setelah dilengkan. Untuk output pertama yang dihasilkan dari pengelolaan data menggunakan aplikasi Frontier ini yaitu melalui pendekatan OLS. Kemudian untuk menghasilkan fungsi produksi frontiernya, maka dilakukan proses iterasi hingga menghasilkan bentuk pendekatan MLE. Beta 0 dari hasil output ini yaitu merupakan variabel dependen sendiri yaitu produksi jagung. Sedangkan untuk beta 1 dengan input X1 yaitu variabel benih, beta 2 dengan input X2 variabel tenaga kerja, beta 3 dengan input X3 yaitu pupuk kandang, sedangkan beta 4 dengan input X4 yaitu pupuk fosfat. Untuk hipotesisnya, H0 yaitu di lapang tidak terdapat kasus inefisiensi, sedangkan H1 di lapang terdapat kasus inefisiensi. Dari hasil data analisis dapat diketahui bahwa nilai LR adalah 0,6956 plus 01. Hal tersebut memiliki arti nilai tersebut dikalikan 10 sehingga menjadi 6,956. Untuk mengetahui tingkat signifikansi LR harus dibandingkan dengan nilai pada tabel kode PAM. Untuk nilai DF-nya pada tabel kode PAM dilihat dari nilai number of restriction yaitu 2 dengan derajat kesalahan 5% dan nilai degree of freedom yaitu 1. Maka dapat diketahui nilai kode PAM adalah 5,138 sehingga nilai LR lebih besar dari nilai kode PAM yaitu 6,956 lebih besar dari 5,138 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa di lapang terdapat inefisiensi. Dapat diketahui dari hasil perhitungan melalui pendugaan fungsi produksi frontier dengan pendekatan final maximum likelihood estimate yang digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi produksi jagung dan besaran tingkat efisiensi teknis. Berdasarkan hasil output diperoleh nilai rasio generalized likelihood 0,69 lebih besar dari nilai kode PAM dengan nilai gamma 0,9011 lebih besar daripada 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi produksi frontier dalam penelitian ini dapat menjelaskan adanya tingkat efisiensi teknis produksi jagung. Variabel yang pertama yaitu variabel benih memiliki pengaruh negatif. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai T rasio sebesar min 0,2321 lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,980.
dengan taraf kesalahan 5%. Variabel benih memiliki nilai koefisien sebesar 0,17. Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila petani menambahkan benih sebesar 1%, maka hasil produksi jagung akan meningkat sebesar 17%. Variabel kedua yaitu tenaga kerja. Variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai T rasio sebesar 0,6069 lebih besar daripada 1,980 dengan taraf kesalahan 5%. Variabel tenaga kerja memiliki nilai koefisien sebesar 0,17. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila petani menambahkan tenaga kerja sebesar 1%, maka hasil produksi jagung akan meningkat sebesar 17%. Selanjutnya, variabel yang ketiga yaitu pupuk kandang. Variabel pupuk kandang memiliki pengaruh negatif. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai T rasio sebesar 0,1318 lebih kecil dari 1,980 dengan taraf kesalahan 5%. Variabel pupuk kandang memiliki nilai koefisien sebesar 0,10. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa apabila petani menambahkan pupuk kandang sebesar 1%, maka hasil produksi jagung juga akan meningkat sebesar 10%. Dan variabel terakhir yaitu pupuk fosfat. Variabel pupuk fosfat memiliki pengaruh yang positif. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai T rasio sebesar 0,8398 lebih besar daripada 1,980 dengan taraf kesalahan 5%. Variabel tenaga kerja memiliki nilai koefisien sebesar 0,87. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila petani menambahkan pupuk fosfat sebesar 1%, maka hasil produksi jagung akan meningkat sebesar 87%. Berikut merupakan data output dari Technical Efficiency Estimate. Dasar pengambilan keputusan yaitu apabila nilai efisiensi teknis lebih besar daripada 0,8, maka petani dapat dikatakan efisien. Sedangkan apabila nilai efisiensi teknis lebih kecil dari 0,8, maka petani dikatakan tidak efisien. Dari hasil output Technical Efficiency Estimate, sebagian besar memiliki nilai efisiensi lebih kecil dari 0,8, sehingga menunjukkan bahwa petani tidak efisien. Sedangkan untuk sisanya, dari petani yang telah disebutkan, maka petani tersebut dikatakan efisien. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.